Halo semuanya, perkenalkan namaku Farel Raihan. Kenapa komputer bisa mengolah data? Ada 4 aspek yang ingin aku bahas, yaitu organisasi sistem komputer, penerapan mengolah data dalam komputer, cara kerja mengelola data dalam komputer, dan struktur data mengolah dalam komputer. Yang pertama, organisasi sistem komputer. Singkatnya, mempelajari tentang bagaimana unit operasional dan interkoneksi antar komponen di sistem komputer. Contohnya, seperti kenapa CPU dan memori bekerja sama untuk menghasilkan program. Yang kedua, penerapan mengelola data dalam komputer. Singkatnya, ada siklus mengelola data, yaitu pembersihan, pengumpulan, dan pengolahan hingga analisis dan visualisasi. Contoh penerapannya yaitu melalui tren pasar, analisis pasar, dan penyimpanan digital. Yang ketiga, ada cara kerja mengelola data dalam komputer. Contohnya seperti input, processing, output. Nah, input itu untuk memasukkan data. Lalu processing itu untuk mengelola data untuk menghasilkan informasi. Lalu diselesaikan oleh output untuk menyajikan hasil kepada pengguna. Yaitu yang terakhir ada struktur data mengolah di komputer. Nah, struktur data itu untuk mengatur dan mengolah data secara efisien agar bisa diakses dan juga dapat dimanipulasi secara cepat. Oke, kita masuk ke inti PowerPoint-nya, yaitu atau Canva, yaitu seperti sebagai pembuka, yaitu organisasi sistem komputer. Nah, table of content yang akan dibahas dalam yaitu organisasi sistem komputer, CPU, memori atau penyimpanan, hardware, software, unit input atau output atau I/O. Nah, organisasi sistem komputer seperti yang aku bilang yaitu mempelajari tentang unit operasional dan interkoneksi komputer. Nah, seperti gimana CPU dan memori bekerja sama, dan juga di sini ada tabelnya, yaitu ada hardware, software, brainware. Nah, hardware itu seperti perangkat lunak atau yang bisa disentuh lah, pokoknya yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, software itu seperti aplikasi, iOS, Linux, Mac. Nah, terus juga ada brainware, yaitu sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Nah, CPU atau Central Processing Unit, yaitu sebagai pemrosesan pusat, yaitu otak dari komputer, yaitu untuk bertugas untuk mengelola pada sistem, operasi, aplikasi, dan program. Fakta menariknya, CPU adalah dapat menjalankan banyak tugas teknologi multicore berkat teknologinya gitu. Dia itu bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan itu karena dia memiliki komponen kunci seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah,
memori atau penyimpanan, yaitu menjelaskan memori, yaitu untuk menyimpan data bisa secara temporary atau sementara maupun secara permanen. Nah, terus kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu untuk dapat mengerjakan banyak tugas sekaligus dan dapat menjalankan banyak program dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu laptop atau komputernya bisa lemot, komputernya bisa lambat, dan gampang nge-freeze. Aplikasinya di jalan terasa berat. Itu tuh. Dan mau main game atau coding susah. Itu salah satu contohnya. Nah, hardware singkatnya yaitu adalah perangkat keras, yaitu komponen-komponen fisik sebuah sistem komputer yang disentuh dan dilihat secara langsung, seperti RAM, motherboard, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, hardware ini itu gampangnya dia bisa dilihat menggunakan mata, seperti keyboard, prosesor, RAM, monitor, dan mouse. Itu gambaran singkatnya. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data, instruksi, dan program yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk melakukan tugas-tugas spesifik di mana ia bersifat digital dan tidak terwujud. Nah, contoh yang ini dia itu seperti aplikasi. Kita hanya bisa melihat melalui digital. Ataupun misalkan iOS, MacBook yang hanya bisa dilihat secara digital. Tidak seperti hardware yang dimana dia bisa dilihat seperti keyboard, mouse, motherboard itu kan bisa dilihat menggunakan kasat mata atau mata kita sendiri. Unit atau unit masukan atau input unit adalah bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima data atau instruksi dari pengguna atau lingkungan eksternal lalu menerjemahkan menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, singkatnya input itu contohnya itu seperti kita memasukkan data atau informasi, komputer itu akan menginstruksikan ke bahasa yang dapat dipahami oleh penggunanya. Nah, terus juga ada unit output adalah perangkat keras komputer yang menerima data hasil pemrosesan CPU dan menampilkan kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami seperti teks, gambar, suara, atau video. Nah, ada satu lagi yaitu processing. Nah, processing ini singkatnya dia itu memproses suatu data. Jadi sebelum adanya output, ada namanya processing. Processing itu untuk kita memproses data itu, lalu kita konversikan data itu menjadi suatu informasi yang penting. Nah, ketika data itu sudah dikonversi, maka itu akan berubah menjadi informasi. Lalu, informasi itu akan dikirim ke unit output, yaitu untuk menampilkan gambar kepada pengguna, seperti gambar, suara, atau video kepada pengguna untuk menampilkan hasil yang diinginkan. Nah, oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. See you later.